harus lebih banyak baca gitu ya. Nah, ini sebenarnya mirip juga dengan tips kalau teman-teman yang masih muda ini mau ikut tes TOEFL, tes IELTS, kan biasanya paling susah itu di writing. Nah, untuk bisa dapat writing yang bagus, itu readingnya harus banyak dulu gitu. Makanya harus banyak baca. Nah, ini beberapa kesalahan yang pernah saya temui gitu sebagai editor. Ini beberapa penulis itu kadang suka minta change of authorship. Jadi misalkan ada paper X, sudah accepted, sudah ditetapkan. Tiba-tiba minta nambah orang dong, nambah author di belakang. Nah, itu seperti itu tidak diperbolehkan prakteknya. Karena ini sudah beberapa kali terjadi. Kenapa? Karena dari awal declaration of authorship itu harus sudah ditetapkan gitu. Karena pada saat submit biasanya akan diminta nanti ada contribution dari tiap-tiap author. Jadi kalau tiba-tiba nih di belakang ada nambah gitu, kecuali kasus khusus ya, saya pernah seperti ini. Saya nulis bareng teman, terus pada saat revisi tiba-tiba reviewer minta nambah data banyak gitu. Dan kami author tidak bisa karena waktu itu ada penambahan data NMR, di kami tidak ada yang expert di bidang itu. Nah, itu bisa minta saya menambahkan author ini ya. Nah, itu juga harus disertai dengan justifikasi ke editor. Kenapa ditambahkan, kemudian ada tanda tangan juga semua autornya sudah setuju. Itu kalau masih dalam tahap revisi tidak apa-apa, tapi setelah accepted sudah tidak diperbolehkan. Kemudian baca reviewer comment secara hati-hati dan ikuti gitu, karena kadang saya menemukan ada beberapa autor yang kekeh gitu ya, kayak nggak mau mengikuti, dikasih tahu reviewer malah isi balasannya itu bantah aja gitu. Nah, kemudian, nah ini yang mungkin kadang suka dilupakan gitu, abstrak, kesimpulan dan referensi itu kadang suka dianggap sepele, padahal tidak, karena itu juga perlu benar-benar diperhatikan. Nah, ini untuk kesimpulan misalkan, jangan sampai kesimpulan yang ditulis itu merupakan well known knowledge, jadi sebenarnya udah pengetahuan umum tapi ditulis lagi di situ. Atau kadang yang paling sering saya temui abstrak dan kesimpulan itu kayak copy paste dari isi jurnal paper itu gitu, ngambil satu kalimat ditulis lagi di abstrak di conclusion. Kemudian untuk reference juga kalau bisa ini ada syarat harus up to date ya, jangan paper yang udah tahun jebot 20 tahun yang lalu dipakai gitu. Ini harus baru, dan kemudian kalau bisa pakai reference manager seperti EndNote, Mendeley, dan lain sebagainya. Tapi itu sunnah sih, nggak harus. Kemudian yang cukup penting itu adalah proofread. Nah, ini perlu dibaca berulang-ulang sebelum submit. Nah, kenapa? Di dalam paper kita itu kan ada banyak orang ya, bukan kita sendiri, misalkan kita first author. Ada co-author. Nah, manfaatkan co-author yang ada di paper itu. Kenapa? Karena gini, sebagai orang yang menulis draft paper, itu kadang kesalahan kita sendiri meskipun kita baca berulang-ulang ya, itu nggak akan kelihatan, tapi begitu dibaca orang lain, itu akan terlihat. Sama seperti peribahasa ini, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut di seberang sana kelihatan gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan. Jadi biasanya satu paper itu kan kalau nggak 5, kadang ada 10 co-author ya. Ya udah semua kirim ke semua orang, suruh baca lagi sebelum submit. Nah, selain itu juga ada tips lain kalau untuk memproofread paper kita sendiri gitu ya. Jangan baca berulang-ulang di hari yang sama. Jadi baca, revisi, udah tinggalin sampai 3 hari misalkan, seminggu ya kalau waktunya nggak mepet ya. Baru baca lagi. Nanti kalau sudah dibaca lagi itu suka kelihatan kesalahan-kesalahan yang ada dalam manuskrip tersebut. Ini salah satu tips. Ini yang terakhir juga, kalau ini untuk kalau submit ke jurnal internasional, jangan lupa untuk menyiapkan supporting material seperti cover letter, graphical abstract kalau ada, terus biasanya diminta reviewer suggestion juga, funding. Kemudian yang terakhir ini ada author statement. Nah, ini yang sebenarnya cukup baru tapi sekarang sudah banyak dilakukan. Ini intinya author statement ini kita mendeklarasikan tiap orang ini kerjanya apa sih yang co-author tadi di dalam paper. Tapi jangan khawatir kalau untuk sistem kredit ini sudah diterapkan di jurnal-jurnal Elsevier, itu biasanya sudah ada taksonomi